Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Direktur Jenderal Tata Ruang Bapak Dwi Haryawan, Bupati Jember Bapak Hendi Siswanto, Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah, PJ Bupati Bojonegoro Bapak Arianto, PJ Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat, PJ Bupati Bangkalan Bapak Arif M. Edi, PJ Bupati Gayo Luwes Bapak Al-Hudri, PJ Wali Kota Cimahi Bapak Diki Saromi, Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Bapak Effendi, Ketua DPRD Kabupaten Jember Bapak M. Itkon Syauki, Ketua DPRD Kabupaten Gayo Luwes Bapak Ali Husin, Ketua DPRD Kota Cimahi Bapak Suwito Saran Satoto, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Bapak Asmualik, para pimpinan OPD, penata ruang ahli utama, dan seluruh tamu undangan yang telah hadir, baik secara langsung maupun daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan RT RW dan RDTR dalam rangka persetujuan substansi rencana tata ruang. Sebelum dimulai, kami mohon agar selama acara berlangsung untuk menonaktifkan nada dering telepon genggam. Bagi peserta rapat yang mengikuti secara daring untuk dapat mematikan mikrofon dan mengganti tampilan nama menjadi nama instansi, diikuti dengan nama peserta. Berikutnya kita akan mengikuti paparan materi teknis RT RW oleh PJ Bupati Gayo Luwes. Kepada Bapak Al-Hudri, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Saya ngambil yang tengah-tengah. Yang pertama tadi agak panjang, yang kedua ini agak pendek. Karena batas waktu kita 5 menit, saya ngambil yang tengah-tengah. Bisa saja lebih nanti dari 5 menit. Alhamdulillah. Kalau begitu pantun dulu lah, supaya jangan tegang betul ini. Buah mangga manis rasanya, dijual pedagang di kaki lima. Izinkan saya memaparkan RT RW-nya agar sempurna acara kita. Tebang pohon keluar masuk hutan, baru pulang setelah 2 purnama. Terima kasih telah diberikan kesempatan. Insya Allah saya tidak akan berlama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Tata Ruang, Bapak Insinyur Dwi Heriawan SMA. Yang kami hormati Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah 1, Bapak Dr. Andes Pelopor M. Engineering, SC, masih Pak. Yang saya hormati rekan-rekan para kepala daerah yang saat ini berhadir, para ketua DPRD dari kabupaten kota yang saat ini juga berhadir, serta mungkin Bapak dan Ibu, para hadirin, mungkin hadir secara tatap muka maupun yang hadir via online, yang hari ini mengikuti acara yang cukup berbahagia ini. Alhamdulillah, sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bimbingan dan petunjuk dan ridhonya, kita semua mendapat kesempatan menghadiri acara rapat koordinasi lintas sektor ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga serta para sahabat beliau. Karena berkat jasa-jasanya kita dapat menikmati iman dan Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan kami selaku PJ Bupati Gayo Luwes untuk memaparkan substansi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gayo Luwes tahun 2024 sampai dengan tahun 2044. Adapun hal yang akan saya paparkan pada hari ini, yang pertama gambaran umum wilayah Kabupaten Gayo Luwes. Kedua, tujuannya dari penataan ruang Kabupaten Gayo Luwes. Dan ketiga, muatan strategi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gayo Luwes. Serta yang keempat, potensi wilayah Kabupaten Gayo Luwes. Dan yang kelima, kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Gayo Luwes.
Kabupaten Gailuas merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Kabupaten ini memiliki 8 segmen batas wilayah administrasi yang alhamdulillah seluruhnya telah mendapatkan penetapan batas daerah dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, kami berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kedua, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan. Yang ketiga, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang keempat, berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya. Yang kelima, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah. Yang keenam, berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Yang ketujuh, dengan Kabupaten Aceh Temiang. Dan yang kedelapan, kami berbatasan dengan Kabupaten Langkat yang berada di Sumatera Utara. Kabupaten Gailuas saat ini memiliki luas wilayah 128,46 hektar. Administratif yang ada di Kabupaten Gailuas terdiri dari 11 kecamatan, 25 kemukiman, dan 148 kampung atau desa. Jumlah penduduk Kabupaten Gailuas terdiri dari 52.672 jiwa berjenis kelamin pria ataupun laki-laki. Kemudian 52.184 jiwa berjenis kelamin wanita. Kami masih belum sampai kira-kira melebihi wanitanya. Masih banyak prianya Bapak dan Ibu. Sehingga dengan total jumlah penduduk kami 104.856 jiwa. Adapun tujuan penataan ruang dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gailuas tahun 2024-2044 adalah dengan tema mewujudkan wilayah Gailuas yang produktif, aman, nyaman, berbudaya, serta mandiri melalui pengembangan kawasan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ada beberapa muatan strategis di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gailuas, di antaranya yang pertama jaringan jalan. Berdasarkan keputusan Menteri PUPR nomor 397 KPTS M 2023, yaitu jalan kolektor primer yang berstatus jalan nasional ada 3 ruas. Kemudian ada bandar udara, yaitu bandar udara Pengumpan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 166 tahun 2019. Bandara yang ada di Kabupaten Gailuas adalah Bandar Udara Belang Kejeren. Kemudian infrastruktur pembangkit tenaga listrik ini berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor 188.K HK-HK-02-MEM-L 2021 tentang Rencana Umum Pembangkit Tenaga Listrik atau RUPTL. Di Kabupaten Gailuas, Bapak dan Ibu, ada 3 jenis pembangkit tenaga listrik masuk ke dalam RUPTL ini. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang terletak di beberapa lokasi. Kemudian yang kedua, ada pembangkit listrik tenaga diesel ataupun PLTD. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, muatan strategis selanjutnya adalah ada kawasan hutan. Ini berdasarkan surat keputusan 6616 MENLHK PKTL KUH PLHPLA.2 2021. Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Gailuas terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan taman buru, dan kawasan taman nasional. Kemudian, muatan strategis selanjutnya ada KP2B atau yang kita kenal dengan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Gailuas. Kami sudah tetapkan di rencana pola ruang seluas 3.992 hektar di Kabupaten Gailuas. Terdapat beberapa potensi yang dapat dijadikan peluang berinvestasi untuk para pelaku usaha. Yang pertama, Gailuas memiliki beberapa das besar seperti Sungai Tripe
Sungai Alas Singkil, dan Sungai Pining. Semua berpotensi untuk pembangunan PLTA seperti yang direncanakan di dalam dokumen rencana RUPTL dan RT/RW Kabupaten Gailues. Kemudian Panas Bumi, ini juga masuk ke dalam dokumen RUPTL. Kemudian Gailues memiliki beberapa lokasi potensi pertambangan seperti logam mulia dan batu kuarsit yang juga bagus untuk berinvestasi di sana. Gailues, Bapak dan Ibu, memiliki pohon pinus yang terbesar di seluruh wilayah Kabupaten Gailues. Tanaman ini menghasilkan minyak terpentin dan gondorukem. Sektor ini juga sangat bagus untuk berinvestasi di Kabupaten Gailues. Kemudian Gailues juga memiliki tanaman seriwangi atau disebut dengan minyak atsiri yang dapat kita jumpai di seluruh Kabupaten Gailues. Dan tanaman ini bisa disanding tanamkan dengan tanaman pinus. Tanaman ini juga menghasilkan minyak atsiri seperti yang kami sebutkan tadi untuk bahan baku obat-obatan, parfum, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Gailues memiliki potensi dari tanaman tembakau. Berdasarkan data Aceh Tobacco, sekitar 3.800 hektar wilayah tembakau produktif, 2.800 hektar berada di Kabupaten Gailues, dan kita memiliki lebih luas lagi wilayah yang bisa berpotensi ditanami tembakau. Dan hasil tembakaunya juga berkualitas sangat baik. Sudah diterima di pasar lokal dan mancanegara. Bapak dan Ibu, ini masih tembakau. Kalau kita cerita sedikit lagi ke dalamnya masalah ganja, lebih berkualitas lagi. Sangat lebih berkualitas lagi. Namun itu mungkin di negara kita tidak diperbolehkan, maka kami dengan membangun potensi wilayah, maka ini akan menghilangkan pelan-pelan dari kehidupan masyarakat kita. Selain itu, Kabupaten Gailues juga memiliki tanaman kopi yang berjenis Arabica dan Robusta. Sektor ini juga sangat baik untuk berinvestasi di sana. Mungkin yang sering kita dengar kopi gayo. Ini mungkin antara lain tempatnya ada di tempat kami. Bahkan kopi dangdutnya juga ada. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, kemudian Kabupaten Gailues selain dari hasil alamnya, peluang berinvestasi juga di sektor pariwisata, seperti wisata alam, air terjun. Kemudian ada Arum Jeram, ini sudah grade 5 kalau untuk Kabupaten Gailues. Dan yang tidak kalah menarik ada wisata budaya, yaitu Tari Saman, yang sudah melegenda, yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO menjadi salah satu warisan dunia tak benda. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya di tempat ini, ketika Bapak dan Ibu Pak Dirjen mau mungkin berkunjung ke Gailues, saya bisa tunjukkan dari pendopo Bupati Gailues, di mana sih Gunung Loser? Saya bisa tunjukkan pucuk Gunung Loser itu dari pendopo Bupati Gailues. Kabupaten Gailues memiliki beberapa kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah itu ada 3. Yang pertama, pengoptimalan posisi strategis Kabupaten Gailues terhadap perkembangan wilayah. Yang kedua, penetapan dan pengembangan pusat pemukiman dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang sosial, budaya, ekonomi, dan administrasi masyarakat. Dan yang ketiga, pengembangan sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kemudian kebijakan pengembangan pola ruangnya yaitu yang pertama, peningkatan perlindungan kawasan lindung dan fungsi lindung melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan penata ruangan wilayah yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, pengembangan kegiatan berbasis pertanian dan industri pengelolaan sebagai basis perekonomian wilayah di masa-masa yang akan datang. Dan yang ketiga, pelestarian dan pengembangan potensi sumber daya alam secara optimal sesuai dengan dukungan wilayah. Untuk mendukung pelaku usaha dalam berinvestasi, menjawab kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, serta kebutuhan pengembangan dan pembangunan. Oleh pemerintah kabupaten sendiri, pemerintah Kabupaten Gailues telah merencanakan pengembangan infrastruktur melalui rencana struktur ruang, serta penyediaan lahan yang tepat melalui rencana pola ruangnya. Harapan kami, Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya RT/RW ini, mudah-mudahan pelaku usaha dan masyarakat bisa menjalankan kegiatannya dengan aman, nyaman, dan berkepastian hukum. Hadirin sekalian,
Kalau di awal tadi saya buka dengan sebuah pantun, izinkan penutupan juga supaya fair. Saya tutup juga dengan pantun. Bisa rapat linsek buat bahagia. Ditambah kopi gayo sangatlah sempurna. Agar masyarakat dan investor bisa bahagia. Mohon Pak Irwan Dwi Iriawan berikan kami rekomendasi persubstansinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lebih dari jadwal yang diberikan kepada kami. Terima kasih.